baru sikok baru kita bahas ya. Tujuan yang kedua dari peringatan Maulid Nabi kita pada malam ini adalah memperingati Maulid Nabi, menceritakan kisahnya adalah agar kita bisa mengambil contoh tauladan. Karena dalam Al-Quran disebutkan laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Sungguh di dalam kisah mereka, kisah para nabi, kisah para rasul, kisah orang soleh, kisah orang salah, Allah ceritakan kisah itu dalam Al-Quran. Ibratul li ulil albab, ada contoh teladan, ada pelajaran yang mesti kita ambil bagi orang-orang yang mau berfikir. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kita menceritakan kisah Nabi Muhammad ini agar bisa kita mengambil suri tauladan. Teladan apa, contoh apa yang bisa kita ambil dari kehidupan Nabi Muhammad? Semua sisi dari kehidupan Nabi. Di antaranya adalah masalah akidah, yang kedua masalah ibadah, yang ketiga masalah muamalah, masalah ekonomi, masalah politik, masalah kesehatan, masalah rumah tangga, masalah kemiliteran, semua segala sisi kehidupan baginda Rasulullah itulah yang patut kita tauladani. Karena laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Karena pada diri Nabi itu ada suri tauladan yang patut kita contoh. Misalnya soal akidah, soal keyakinan. Pak, Bu, Pak, masih ada situ? Kalau lah tidur. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keyakinannya kepada Allah, kepada agama Islam, yang meyakini bahwa agama wa may yabtaghi ghairal islam dinan fala yuqbal min. Barang siapa yang mencari agama selain daripada agama Islam, tidak diterima Allah. Inna dina indallahi Islam. Agama yang benar hanya agama Islam. Itulah keyakinan yang ditanamkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tatkala orang kafir Quraisy mendatangi Rasulullah dengan maksud menyogok Rasulullah, datanglah pemuka Quraisy yang bernama Utbah. Ya Muhammad, saya sebagai penyambung lidah dari para bangsawan Quraisy, kalau kita bisa berunding, Muhammad, kau adalah bagian dari kami, kami adalah bagian darimu. Kita satu suku, kita satu bangsa. Dari dulu nenek moyang kita menyembah patung Lata, Manna, Uzza di sekitar Ka'bah. Tapi sekarang kau datang dengan membawa agama baru dan menghina sesembahan nenek moyang kita. Oleh karena itu Muhammad, sudahlah Muhammad, jangan lagi kau hina, jangan lagi kau caci maki. Oke, sekarang gini Muhammad, ya. Kalau kau hendak pangkat dan jabatan, kalau hendak engkau wanita, kalau engkau menginginkan harta, kami persiapkan. Kalau engkau hendak harta Muhammad, kami akan kumpulkan harta para bangsawan, kami serahkan kepadamu. Kalau engkau hendak pangkat dan jabatan, kami akan berkumpul rapat, akan mengangkat kau sebagai pemimpin. Kalau engkau menginginkan wanita yang cantik, kami akan buatkan kontestasi perempuan cantik seperti Miss World, dan engkau tinggal pilih wanita mana yang engkau mau. Asalkan Muhammad, kau tinggalkan agama kau yang kau bawa tuh. Oh, maksudnya nyogok Nabi Muhammad. Orang kafir ini mau nyogok Nabi Muhammad. Apa jawab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
paman, mohon maaf. Itulah halus bahasa Nabi Muhammad, halus sekali bahasanya, walaupun dengan nada emosi tapi masih halus bahasanya. Mohon maaf paman, saya ini adalah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Saya ini utusan Allah yang diberikan wahyu oleh Allah untuk disampaikan kepada manusia. Saya ini wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saya ini diutus sebagai rahmat bagi sekalian alam. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nazira. Saya ini diutus oleh Allah untuk segenap manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai teguran dan peringatan. Maka oleh karena itu mohon maaf paman, saya tidak bisa meninggalkan agama saya ini. Demi Allah, kalau saja mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan meletakkan bulan di tangan kiriku, niscaya aku tidak akan bakalan meninggalkan agama yang sudah diamanatkan kepadaku. Begitulah keteguhan hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu Nabi Muhammad itu Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Muhammad Rasulullah tegas terhadap orang kafir, tidak bisa disogok. Ini yang patut kita contoh, pendirian yang tegar dan tegas, tidak bisa disogok-sogok. Kita ini banyak disogok, ya? Pak Haji, anak Pak Haji main judi, main judi. Memang anak tak tahu diuntungnya lah tuh. Tapi menang Pak Haji, menang, alhamdulillah. Oh, Masya Allah. Tuh, itu dari segi akidah. Kemudian tauladan kita dari segi ibadah. Nabi Muhammad adalah orang yang ahli ibadah. Sehingga Bapak Ibu hadirin sekalian, kita baca dalam Sirah Nabawi di berbagai kitab. Misalnya di dalam Sirah Nabawi bagaimana diceritakan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang rajin melaksanakan sholat. Bahkan sholat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai bengkak kakinya sholat sunat malam. Kendati pun kita tahu bahwa dia adalah orang yang maksum, orang yang terhindar dari dosa, orang yang bebas dari dosa, sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Tapi beliau tidak mentang-mentang. Untuk pula orang mentang-mentang, yang wajib sholat itu kan kamu. Kalau saya ini kelasnya sudah tinggi, makomnya sudah tinggi, saya melaksanakan sholat Jumat bukan lagi di Masjid Dusun, tidak, saya sholat Jumat di Mekah. Nabi Muhammad bersemayam terus, gitu. Nabi Muhammad sampai bengkak kakinya bu semayam. Kita ini bengkak juga kaki, cuma nyepam meja. Ya, bukan semayam. Lihatlah Nabi Muhammad mengajarkan sallu kama ra'aitumuni usolli. Kamu kalau sholat perhatikan aku sholat. Bagaimana baginda Rasulullah sholat? Sabar, tenang, nikmat. Dalam Al-Quran diceritakan wa'mur ahlaka bisolat wastabir 'alaiha. Ajak keluargamu sholat, tapi bersabarlah dengan sholat. Sabar, tenang, nikmat. Itulah yang ditauladankan oleh Nabi. Kita tidak semayang asal semayang, pokoknya penting semayang cepat selesai. Kadang-kadang maaf, semayang tarawih ini yang dipesan dengan Pak Imam. Pak Imam, ya malam kok kita semayang tarawih langsung gigi 4 yo, langsung gigi 4 ya. Tahu gigi 4? Nggak tahu.
Katanya semayang gigi 4, semayang tarawih dipesan dengan Pak Imam. Pak Imam langsung gigi 4. Ayo kata Pak Imam, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selesai. Itu gigi 4. Berasa. Masya Allah. Sembahyang tarawih 20 rakaat 15 menit. Masya Allah. Aku kata anak SMP, kau baru imam berkeringat gitu sembahyang. Masya Allah. Belum sempat ruku, imam lah sujud. Belum sujud ada tegak pula, kontak panting belakang. Kesian nenek-nenek yang asam urat. Allahu Akbar. Masya Allah. Boleh sabar, reda. Namanya kita semayang. Semayang itu adalah kalau dia betul-betul meresap ke dalam hati, dia akan membentuk sebuah karakter, menjadi akhlak yang bagus. Bayangkan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kalau maconya tenang. Kalau sedang tidak tenang, baconya kebetulan motor yang kena pot kencang lewat, inna Suzuki wa Yamaha wa Kawasaki. Nah, sudah. Ayo. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, sampai ke ujung waladdallin. Amin. Sejuk hati Pak, tenang. Wah gitu. Jangan pula mentang-mentang, nyado pula mentang-mentang, gue ya, mentang-mentang disuruh jadi imam, kebetulan juara 1 musabaqah tilawatil Quran, baca Fatihah lagu sika. Oh, mentang-mentang ya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Juara 1 musabaqah disuruh jadi imam kan, bawa lagu sika. Semayang tarawih 20 rakaat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa kata anak yang bujang di belakang, sampai subuh gitu. Allahu Akbar. Sampai ke ujung waladdallin. Dah ada lagi suara amin. Biasanya ada amin, kok tak ada nyam di belakang tu. Kita suara. Tak ada suara lagi. Iyo, lah kelamuan. Begitu assalamualaikum ke kanan, rupanya balik sebelah kanan, kola balik kalau. Muhammad imam kau. Assalamualaikum ke kiri, adalah tinggal 3 orang lagi. Nanya pula Pak Imam tu, nah mana kawan banyak tadi? Lah balik kalau Pak Imam. Kau ngapa dah ada balik? Saya nak balik Pak Imam, cuma kunci masjid saya pegang dulu. Kalau nak saya pegang duluan saya balik.
Masya Allah. Boleh sabar dah. Jangan terlalu berlebihan pula.